Sayang, Yufrats itu anakmu. Tolong, dengarkan aku dulu, sayang. Minggir! Sayang. Sayang, dengarkan aku. Jangan lakukan ini. Sayang, dengarkan aku dulu. Sayang, dengarkan aku dulu. Dengar kau ya. Ayah ingatkan kau untuk tidak mengambil langkah lagi. Hari ini, ayah menganggap anak ayah dan menantu ayah sudah wafat. Karena kau sudah mengorbankan semua hubunganmu dengan keluargamu demi kebohongan yang sudah kau lakukan dan itu menyakitkan. Apa maksudmu bicara begitu? Anak dan menantumu masih hidup. Mereka ada di hadapanmu. Aku anggap dia sudah wafat. Aku tidak memiliki anak lagi. Anakku sudah wafat di hari ini di saat dia kehilangan dirinya di tengah kebohongannya yang sudah dia lakukan. Sayang sekali. Aku menyadari ini hari ini dan sudah terlambat. Ayah, tolong jangan katakan itu. Ayah, aku mohon maafkan anakmu, ayah. Ayah, aku tahu apa yang kulakukan tidak pantas untuk dimaafkan. Tapi ayah, maafkanlah aku. Anggaplah aku sebagai anakmu yang dulu sekali ini saja. Ayah, anak yang sama, yang kesalahan kecilnya dulu selalu membuat ayah tersenyum. Di mana kesalahan yang aku lakukan, ayah selalu memaafkan. Ayah, aku Yufrats yang dulu. Ayah, maafkan aku, ayah. Ayah, tolong jangan usir aku dari rumah. Ayah, aku mohon. Yufrats. Ayah minta tolong hentikan air mata palsumu. Dan sebelum ayah melakukan sesuatu yang tidak akan kau kira, pergilah dari muka ayah sekarang juga. Ayah bisa saja menghabisimu. Tidak ada tempat untukmu di rumah ini. Pergi! Ibu, tolong lakukan sesuatu. Apa ibu juga berpikir aku sudah meninggal? Tidak, sayang, tidak. Tolong jelaskan pada ayah, Bu. Ibu, aku tahu aku melakukan kesalahan yang sangat besar. Tapi apa aku harus mendapatkan hukuman yang besar untuk kesalahanku? Ibu, aku janji aku tidak akan melakukan hal yang sama, Bu. Aku mohon, Bu. Iya, Yufrats. Iya. Sayang, aku tahu kesalahan Yufrats tidak bisa untuk dimaafkan. Tapi dia sudah menyadari kesalahannya, sayang. Dan sekarang, apa kau masih ingin mengusirnya keluar dari rumah ini, sayang? Kalau memang seorang anak melakukan kesalahan, tugas kita orang tua untuk memaafkannya, menunjukkan jalan yang benar pada anak kita. Aku mohon, tolong maafkan dia, sayang. Atau kau tetap akan mengusir dia keluar dari rumah ini. Tugas orang tua untuk memperbaiki kelakuan anaknya yang salah. Dan kita sebagai orang tua, kalau tidak mau mendukung anaknya, bisa saja mereka masuk dalam situasi dan melakukan perbuatan kriminal yang lainnya. Mereka tidak punya pilihan lain lagi. Dan menurutku, sekarang kita belum terlambat. Kita masih bisa menyembunyikan kebenaran Pak Fitra di hadapan masyarakat. Kita tidak akan membiarkan siapapun mengetahui tentang masalah Pak Fitra dan juga masalah yang sudah melanda keluarga kita. Dan aku yakin semuanya pasti akan kembali seperti semula lagi. Kalau dari rumah ini tidak ada yang membongkar masalah ini, aku yakin sekali tidak akan ada orang lain yang tahu, apalagi di luar rumah. Itu tidak mungkin, Menka. Ibu, ini masih bisa mungkin. Kalau kita putuskan untuk memaafkan Pak Fitra dan Yufrats, aku rasa hal ini masih mungkin, Bu. Ibu, Yufrats, dia adalah anak laki-lakiku satu-satunya. Ibu,
Apa kesalahan anakku sangat besar, Bu? Sampai ibu juga ingin mengusir dia dari rumah ini. Apa kalian tega menganggap anak kalian sudah meninggal meskipun dia masih hidup? Jawab pertanyaanku. Katakan padaku. Kau juga jangan diam saja. Kau tidak bisa memberi hukuman sebesar ini untuk kesalahan kecil yang anakku lakukan. Kau tidak berhak untuk mengusir anakku dari rumah ini seperti sekarang. Kesalahan kecil? Dia dengan sengaja menyembunyikan ini dari kita. Menurutmu ini adalah kesalahan kecil? Dia bersekongkol untuk membuat pelacur itu. Menjadi menantu dari keluarga Garuda yang sah, menurutmu itu adalah kesalahan kecil juga? Wanita yang sudah kehilangan reputasinya, dia beri tanggung jawab untuk mempertahankan reputasi keluarga kita. Itu kesalahan kecil. Hari ini kita akhirnya mengetahui. Kalau tidak, kita masih akan mengira dia adalah seorang putri dan juga menantu kita. Dan semua ini adalah kesalahanmu. Karena kau, aku harus menyaksikan ini hari ini. Kau selalu menutupi apa kesalahannya. Dan sekarang, walau sudah mengetahui semuanya, kau masih saja melakukan hal yang sama. Tapi kenapa aku menyalahkanmu? Karena ini kesalahanku beberapa tahun lalu. Kalau aku tidak menikah lagi untuk kedua kalinya, mengharapkan anak laki-laki, aku tidak menyaksikan semua ini sekarang. Kalau anak laki-laki seperti dia, aku tidak ingin anak laki-laki. Aku tidak menginginkannya. Anak-anak perempuanku lebih baik daripada dia. Aku tahu, mereka juga berbohong, tapi tidak dikarenakan keegoisan mereka. Tapi untuk membantu sesama keluarga. Kenapa aku selalu menyayangi anak laki-lakiku melebihi anak perempuanku? Padahal itu membuat keluargaku khawatir. Kenapa aku menikah 2 kali?